Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balubay TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana hari ini kita akan melanjutkan bab yang ke-41. Bab yang ke-41, hadis 76 halaman 99. Disebutkan bab yang ke-41 yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu bab orang yang menanggung 2 atau 1 anak perempuan, atau bisa 3 atau lebih. Dalam bab ini ada perbedaan dengan bab sebelumnya. Dalam bab-bab sebelumnya berkaitan dengan silaturahim. Di bab yang sebelumnya kita membahas tentang silaturahim. Atau sebelumnya lagi kita bahas berbakti kepada kedua orang tua. Hari ini kita akan melanjutkan tentang bab yang berbeda, yaitu bab tentang orang yang menanggung 2 atau 1 anak perempuan. Apa artinya? Jadi bab ini akan membahas tentang kewajiban orang tua kepada anaknya, kewajiban orang tua terhadap anaknya, di mana kewajiban atau tanggung jawab seorang atau orang tua kepada anaknya ketika berusaha dengan sebaik-baiknya di dalam mendidik anak-anaknya, maka akan mendapatkan balasan yang terbaik. Balasan yang terbaik. Nah, ini hadis yang ke-76. Hadis yang ke-76 dalam kitab Adabul Mufrad. Bab tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya. An Uqbata ibni Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Uqbah bin Amir. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu salasu banatin,
barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, wa sabara alaihinna, dan sabar mendidiknya, wa kasahunna min jiddatih, dan memberikan pakaian dari hartanya, kunna lahu hijaban minan nar, maka mereka akan menjadi penghalang dari api neraka untuk orang tuanya. Hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, dalam hadis ini disebutkan barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan. Gimana kalau 2? Atau gimana kalau 1? Ya nggak apa-apa. Nanti hadis setelah ini 2. Kemudian keutamaan anak perempuan, ketika orang tuanya bersabar di dalam mendidiknya, di dalam memberikan nafkahnya, maka baginya, bagi orang tua, ya, itu adalah sebagai, ya, penghalang dari api neraka nanti pada hari kiamat. Kalau laki-laki anaknya gimana? Nanti akan dibahas. Kenapa Rasul menyebutkan di sini salasu banat, 3 anak perempuan atau keutamaan anak perempuan. Bagaimana kalau anaknya laki-laki? Ini nanti kita akan bahas insyaallah ta'ala. Nah, faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-76 ini, pertama, agama Islam adalah agama yang memberikan motivasi untuk memiliki keturunan. Ini yang pertama. Di mana Rasul menyebutkan man kana lahu salasu banat, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan. Loh Ustaz, saya belum punya anak, gimana Ustaz? Ya nikah. Ya. Jadi apa disebutkan Islam ini, pertama keutamaan dari hadis ini yang bisa kita ambil, perintah agar apa? Agar memiliki keturunan. Bahkan Rasul SAW juga mengatakan tazawwaju al-walud al-wadud. Nikailah perempuan yang subur, kata Nabi. Ya, agar di dalam berkelanjutan kehidupan itu terus. Bayangkan kalau orang nggak mau punya anak semuanya, sudah berarti punah nanti. Ya, kehidupannya akan punah. Ya. Kemudian yang keduanya, Islam memberikan motivasi bukan hanya di dalam anak dan keturunan, tetapi juga apa? Mendidik. Di dalam mendidik anak-anaknya. Nggak cuma sekedar banyak anak, tapi nggak mau apa? Didik. Ya. Ketika ditanya anaknya di mana, anaknya nyebar semuanya. Ya, bukan karena dia mau, ya, karena mungkin kurang tanggung jawab di dalam mendidik. Jadi yang pertama adalah motivasi untuk apa? Memiliki anak atau keturunan, dan yang keduanya adalah mendidik. Ya, yaitu ya mendidik. Kenapa? Karena Rasul juga mengingatkan dalam hadisnya, muru auladakum bis salati wa hum sab'u sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Jadi sudah ada yang namanya perintah mulai mendidik. Umur 7 tahun sudah ada pendidikan, diajak sholat. Sehingga di bawah umur 7 tahun belum ada kewajiban, ya minimal orang tuanya mencontohkan, diajak. Nggak cuma anaknya doang suruh ke masjid, suruh sholat, tapi bapaknya nonton sinetron. Yang ada nanti di masjid membuat apa? Membuat gaduh. Harusnya anaknya ya diajak, tetapi juga diperhatikan oleh orang tuanya. Ya, jadi
Perintah yang kedua di sini adalah agar kita mendidik anak-anak kita. Kenapa? Karena ya, mereka nanti pada hari kiamat akan menjadikan kebaikan manakala orang tuanya dulu di dunia sungguh-sungguh di dalam mendidiknya. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, kenapa Rasul disebutkan di sini menyebutkan man kana lahu thalathu banat? Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan. Ya. Kenapa enggak laki-laki juga disebutkan? Ya. Jadi begini jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ingin menepis, memutus keyakinan kaum jahiliyah. Bukan berarti ini anak perempuan doang, laki-laki juga. Ya, laki-laki juga. Tetapi Rasul menyebutkan anak perempuan di sini karena sebagai pemutus, menepis keyakinan kaum jahiliyah yang kala itu ada di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kala itu kaum jahiliyah mereka meyakini bahwa anak perempuan itu ya kurang manfaatnya. Kaum jahiliyah mereka meyakini anak perempuan itu kurang manfaatnya, dianggap oleh kaum jahiliyah. Ya, sehingga Rasul ingin menepis yang demikian, keyakinan demikian. Bahkan mereka itu malu kalau punya anak perempuan. Malu. Ya. Mereka kalau punya anak perempuan itu malu. Dan ini Rasul ingin menepis keyakinan mereka yang mereka menganggap bahwa anak perempuan tidak bermanfaat. Ya. Padahal manfaatnya akan menjadi hijaban minan nar, akan menjadi penghalang dari api neraka. Ya. Dan mereka juga menganggap kalau anak perempuan, mereka menganggap enggak manfaat atau kurang manfaatnya karena dianggap mereka ya secara fisik lemah. Walaupun ya ada perempuan yang kuat ya, tapi kan umumnya perempuan ya lemah. Yang keduanya nggak bisa perang, nggak bisa perang. Lu perempuan perang gimana? Ya, nggak bisa naik kuda, ya memanah, ya kemudian memakai senjata. Sehingga kaum jahiliyah kala itu malu kalau punya anak perempuan. Dan ini Allah kabarkan tentang mereka dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-58. Surat apa? An-Nahl ayat 58. Allah kabarkan bagaimana wajah mereka nih kaum jahiliyah ketika punya anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa. Dan ketika dikabarkan bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, maka wajahnya menghitam. Ya. Muswaddan ini apa? Aswad, muswaddan, menghitam. Itu saking malunya dan apa? Dan menyesal, enggak senang, malu. Ya. Wa huwa kadhimun, dan juga mereka apa? Dan dia juga murka, enggak senang. Ini Allah kabarkan tentang kaum jahiliyah kala itu. Ya. Mereka meremehkan anak apa? Perempuan. Memandang dengan sebelah mata. Memandang dengan sebelah mata bukan begini. Memandang dengan sebelah mata itu maknanya apa? Ya, tidak memuliakan. Ya, tidak memuliakan. Karena tadi mungkin karena lemah, kemudian apa? Kemudian nggak bisa perang, nggak bisa memanah, nggak bisa naik kuda, badannya juga nggak kayak laki-laki, keker, ya. Kemudian ahli, ya, dalam menggunakan senjata, badannya pun apa? Kuat, sehingga mereka malu jamaah. Ya. Nah, Rasul menyebutkan man kana lahu banat. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, ini adalah Rasul ingin menepis keyakinan mereka. Ingin memutus keyakinan mereka bahwa anak perempuan itu kurang manfaatnya menurut kaum jahiliyah. Ya. Kadang-kadang hari ini ada suaminya mengharap punya anak laki-laki. Kenapa? Karena yang pertama sudah perempuan.
Anak yang kedua ternyata ditunggu-tunggu, ketika lahiran ternyata perempuan. Kemudian hamil yang ketiga ditunggu, ini harus laki-laki. Ditunggu sudah doa, yang keluar perempuan lagi. Yang keempat, kayaknya nih yang keempat ini ternyata perempuan lagi. Akhirnya kesel. Kamu nggak bisa buat anak apa? Kata istrinya, memang cilok apa buat? Ya. Suaminya kayak apa? Nggak terima. Ya. Kesel ke istrinya. Ya. Karena anaknya empat-empatnya semuanya perempuan. Ya sabar harusnya. Walaupun anaknya perempuan kan nanti nikah sama laki-laki, punya tuh anak laki-laki. Ya. Menantunya laki-laki. Ya. Masa nikahnya sama perempuan lagi? Ya, ini yang nggak benar, LGBT. Ya. 6. Jadi ya disebutkan dalam hadis ini bahwa Islam apa? Ya, Rasul menangkal atau memutus anggapan buruk dari kaum jahiliyah. Sehingga Rasul menyebutkan man kana lahu salasu banat. Maknanya laki-laki juga sama. Tetapi kenapa Rasul menyebutkan di sini anak perempuan? Karena anggapan kaum jahiliyah seperti itu tadi. Kemudian faedah selanjutnya dalam hadis yang ke-76 ini, bahwa Islam, agama Islam adalah agama yang memuliakan wanita. Islam adalah agama yang memuliakan perempuan. Ya. Tapi aneh, masih ada orang yang beranggapan, oh Islam tuh lihat ajarannya mengekang perempuan, katanya. Memenjarakan perempuan, ya tertutup katanya mereka. Ini kan enggak emansipasi, ini kan enggak genderisasi, terasi sekalian. Ya. Maka apa? Kalau kita melihat Islam ini ajarannya adalah memuliakan wanita. Nah, kemudian keluar seperti tadi ungkapan-ungkapan dianggap Islam ya sebagai agama yang ya mengekang perempuan. Ini kita lihat sumber ucapan ini dari mana? Oh, ternyata setelah ditelusuri sumbernya dari barat. Ucapan-ucapan seperti ini dianggap Islam memenjarakan wanita, enggak boleh keluar rumah. Ketika keluar rumah harus pakaian yang menutup. Kemudian dianggap perempuan apa? Ya, seperti sesuatu yang enggak boleh, ini enggak boleh, itu banyak aturan. Ini kalau kita melihat sumber ucapan ini dari barat, dari orang-orang yang enggak senang dengan ajaran Islam. Ya. Kenapa demikian mereka menganggap ajaran Islam seperti itu? Dianggap oleh mereka seakan-akan Islam tidak menghargai perempuan, karena mereka itu aslinya pengen bisa menjamah para wanita muslimah. Sebagaimana halnya mereka di negeri-negeri mereka bebas, auratnya terbuka, pakaiannya terbuka, ya. Mereka ingin seperti itu di sana, sehingga ketika melihat kaum muslimin, para muslimahnya tertutup, mereka mengeluarkan ucapan-ucapan, tuduhan-tuduhan yang dusta. Tahu lemper jamaah? Lemper itu loh yang makanan yang ditutup apa? Tutup daun. Yang dijual di tempat etalase, ya tertutup, bersih, ya. Dengan yang di meja nggak ada tutupnya, di pasar. Kira-kira yang lebih mahal yang mana? Kira-kira lah. Ya kira-kira. Yang di mana? Yang di etalase. Kenapa tertutup? Bersih, aman. Coba kalau yang nggak tertutup, laler muncul di situ. Belum lagi apa? Belum lagi orang megang-megang. Yang kadang ada penutupnya. Pegang-pegang, buka-buka, nggak jadi beli. Belum lagi kena debu. Belum lagi dicicipin dulu ya enak nggak? Oh nggak enak, nggak jadi. Sehingga apa? Kita lihat Islam demikian memuliakan wanita itu tertutup, itu bukti Islam itu memuliakan.
Ya. Jadi bukan ingatnya lemper ya, bukan. Maknanya ini contoh aja, misalnya. Ya. Kalau makanan aja yang tertutup, rapi, bersih itu tentunya lebih baik. Berbeda tadi kenapa? Ada laler, belum lagi debu, belum pegang-pegang orang, belum ada lagi yang menyicipin, begitu. Ya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Faidah yang lain dari hadis yang ke-76 ini adalah mendidik anak laki-laki ataupun perempuan maka butuh kesabaran, butuh sabar. Makanya Rasul mengatakan man kana lahu salasu banatin, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan atau juga laki-laki, wasobaro alaihinna, dan sabar mendidiknya. Sabar. Ya memang sabar itu enggak segampang ucapan ya. Tapi ya begitu, harus sabar, jangan cuek, jangan bosan, maknanya begitu. Sabar mendidik. Ya. Di dalam seorang atau orang tua mendidik anak itu perlu kesabaran, bukan cuma perlu kesabaran, ekstra sabar. Mungkin bagi yang belum punya anak, mungkin nggak terlalu apa iya. Tapi bagi orang yang sudah punya anak, ya tentunya dia akan melihat, ya. Lebih lagi kalau anak perempuan, ya, anak perempuan, tentunya juga beda, ya. Biasanya kalau ya usah tahu dari mana, nah saya anaknya ada perempuan ada laki-laki, ngelihat oh ternyata beda nih. Perempuan itu biasanya lebih lembut, lebih perasaan, ya, fisiknya lebih lemah, ya. Kalau cuman kita ngomong kenceng dikit sudah nangis, beda kalau laki-laki, udah biasa. Kita ngomong kenceng bentar biasa, tapi kalau perempuan kita ngomong kenceng dikit, wah, sudah nangisnya apa? Kayak tersakiti bener itu. Ya, kita melihat demikian. Sehingga Rasul pun menyebutkan demikian tentang anak perempuan karena demikian ada perlu kesabaran juga. Ya laki-laki ya perlu sabar, ya perempuan yang anak perempuan juga perlu sabar. Ya. Belum lagi di dalam pergaulannya sering harus diingatkan, ya. Apalagi perempuan gampang terkena, ya, terkena syubhat, perempuan gampang terombang-ambing, gampang terpengaruh, ya. Akhirnya jadi mengikut pergaulan bebas. Apalagi perempuan yang lemah, ya, ibaratkan seperti kerupuk. Ya, masuk mana? Masuk ke air got. Apa yang terjadi? Melempem. Ya, melempem. Langsung tadinya gede kerpek-kerpek begitu. Ya, itulah ibaratkan perempuan demikian lemah. Maka orang tua harus bersabar. Ya. Kemudian juga perhatian kepada mereka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wakasahunna min jiddatih. Dan memberikan pakaian kepada mereka dengan harta yang dimiliki. Jadi jangan pelit ke anak, maknanya begitu. Jangan pelit ke keluarga. Ya. Berikan kebutuhannya, baik kebutuhan lahir dan lebih lagi kebutuhan batinnya. Apa kebutuhan lahir? Kebutuhan lahir makan minumnya, pakaiannya, kebutuhan pokoknya. Apa kebutuhan batin? Pendidikan. Mendidik dengan didikan yang baik, mentarbiyah, menasehati. Ini bentuk dari apa? Kebutuhan di dalam apa? Kebutuhan di dalam batin. Jadi orang tua jangan seperti kayak bukan seperti ATM. Tahu ATM? Orang datang butuh duit doang. Ya. Dengan punya anak cuman apa? Cuman ngasih uang ke anak doang selesai, ini untuk makan, ini untuk jajan, tanpa pikiran, tanpa berpikir untuk mendidik mereka, tanpa berpikir untuk mentarbiyah mereka. Itu jenengan kayak apa tadi? ATM. Ya. Orang tua cap ATM. Kenapa? Dibutuhkan uangnya doang. Maka jadi orang tua jangan demikian, mendidik, wasabbaru alaihinna, sabar mendidik, wakasahunna, dan memberikan nafkah kepada mereka. Ya. Kenapa demikian? Rasul melanjutkan,
kunna lahu hijaban minan nar, karena mereka nanti akan menjadi apa? Menjadi hijab. Apa hijab? Penghalang dari api neraka. Ya, buah dari kesabaran, buah dari mendidik anak, buah dari usaha sabar di dunia, ya, ekstra sabar di dalam mendidik dan terus, maka buahnya adalah hijaban minan nar. Maka balasannya adalah sebagai penghalang nanti pada hari kiamat dari api neraka. Berarti masuk mana? Masuk surga. Maka jangan bosan, jangan cuek ke anak. Nah, ini hadis yang ke-76. Kita lanjut hadis yang ke-77.